Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Ayuni dengan NIM 200170075. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang keanekaan dialek. Keanekaan dialek terbagi atas 5. Yang pertama, kajian dialektolog. Yang kedua, kajian dialek geografi. Yang ketiga, tujuan dialek geografi sinkronis dan diakronis. Yang keempat, kajian dialek sosial. Yang kelima, isolek. Dan yang keenam, perkembangan kajian dialek sosial dalam dialektologi. 1. Kajian dialektolog. Berdasarkan objek kajiannya, dialek dibedakan atas dialek geografi dan dialek sosial. Dialek geografi merupakan awal mula kajian dialektologi yang mendasarkan pada variasi bahasa secara struktural geografis. Dialek geografi merupakan cabang linguistik yang bertujuan mengkaji semua gejala kebahasaan secara cermat yang disajikan berdasarkan peta bahasa yang ada. Kerap menyebutnya dengan istilah geografi dialek. Karena itu, salah satu tujuan umum dalam kajian ini yaitu pemetaan gejala kebahasaan dari semua data yang diperoleh dalam daerah penelitian. Adapun dialek sosial mendasarkan pada variasi bahasa pada kelompok-kelompok sosial masyarakat penuturnya. 2. Kajian dialek geografi. Dialek geografi merupakan cabang linguistik yang bertujuan mengkaji semua gejala kebahasaan secara cermat yang disajikan berdasarkan peta bahasa yang ada. Sejarah penelitian dialek geografi di Indonesia mencatat adanya minat sejumlah sarjana yang telah melakukan penelitian geografi dialek di beberapa bahasa di Indonesia. Perkembangan kajian dialektologi di Indonesia dimulai dengan kajian dialek geografi bahasa Sasak di Lombok oleh A.A. Theo 1958. Kajian geografis dialek bahasa Sunda dilakukan oleh Bernd Notover tahun 1975. Bernd Notover melakukan pula kajian geografi dialek bahasa di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dilengkapi dengan pemetaan bahasa dan penjelasannya tahun 1980. Sebagai kelanjutannya, kajian dialek geografi bahasa Jawa di Jawa Tengah dilengkapi dengan pemetaan bahasa dilakukan pula oleh Notover tahun 1981. Kemudian, kajian dialek dilakukan oleh Ayat Rohadi tahun 1978 terhadap dialek bahasa Sunda di Cirebon. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan Grich melakukan penelitian dialek geografi Melayu Jakarta. Terbitan karya Grich baru muncul pada tahun 1990 dengan judul Kajian Bahasa Melayu Betawi. Analisis geografi dialek bahasa Bali dikerjakan bawah tahun 1983. Demikian pula kajian tentang bahasa Using, dialek bahasa Jawa di Banyuwangi dilakukan oleh Heru Santosa tahun 1987. Kajian geografi dialek di Minahasa Timur Laut dilakukan oleh Akun Dani tahun 1991. Demikian pula kajian lain tentang geografi dialek oleh Multamia Lauder dilakukan terhadap bahasa Sunda, Jawa, dan Melayu di Kabupaten Tangerang, Jawa Barat tahun 1990. 3. Tujuan dialek geografi sinkronis dan diakronis. Notover berpandangan bahwa penelitian dialek mempunyai dua tujuan, yakni tujuan sinkronis dan tujuan diakronis. Jelaslah kajian dialek memiliki ruang lingkup yang luas sehingga memberikan sumbangan besar bagi kajian linguistik umumnya. Dengan penelitian geografi, dialek dapat dikumpulkan data sinkronis yang berdimensi diakronis. Data tersebut tidak hanya menampilkan fakta empiris ekstensi variasi bahasa pada saat penelitian, juga sekaligus menyajikan hasil perjalanan sejarah variasi tersebut. Data yang diperoleh di lapangan dapat mencerminkan hasil perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, data geografi dialek ibarat pedang bermata dua, berdimensi sinkronis dan diakronis. Dimensi diakronis yang ditampilkannya itulah yang menyebabkan geografi dialek menjadi bagian penting dari kajian linguistik historis atau linguistik diakronis. Keempat, kajian dialek sosial. Dialek sosial
adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh kelompok tertentu yang membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya. Kelompok itu terdiri atas pekerjaan, usia, kegiatan, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Ciri yang paling khusus dikenal adalah argot atau slang. Dalam perkembangannya, dialek sosial dalam kajian dialektologi mengacu pada dialek yang dituturkan oleh penutur di daerah tertentu berdasarkan variabel sosial penuturnya. Dialek ini dimungkinkan mengalami perbedaan antara penutur dari variabel sosial tertentu dengan variabel sosial yang lain, meskipun berada dan berasal di daerah yang sama. Zulaiha 2000 dalam penelitiannya tentang pemakaian bahasa Jawa di Kabupaten Semarang menemukan adanya variasi bunyi dan yang merupakan alofon fonem U dalam konsep getah. Pada kata lutuh terdapat variasi dan variasi bunyi yang dituturkan oleh pegawai yang berpendidikan tinggi berusia tua maupun muda. Sebaliknya, variasi bunyi cenderung dituturkan oleh pegawai maupun non-pegawai berpendidikan rendah berusia tua maupun muda di titik pengamatan kota. Di titik pengamatan desa, variasi bunyi juga dituturkan oleh non-pegawai yang berpendidikan tinggi berusia tua maupun muda. 5. Isolek. Dialek atau isolek yang dituturkan mencerminkan lingkungannya dengan tujuan tuturannya dapat dipahami dan diterima oleh lingkungannya. Dengan demikian, dialek yang dituturkan oleh penutur berdasarkan variabel sosial mencerminkan lingkungan dan budaya masing-masing. Dialek yang dituturkan disebut isolek. Isolek adalah istilah yang digunakan secara netral untuk menyebutkan alat komunikasi yang dipakai suatu masyarakat, tetapi belum ditetapkan sebagai bahasa, dialek, atau subdialek. Menurut Krida Laksana, isolek yaitu isoglos pada peta bahasa yang digambarkan melingkari satu kata tertentu. 6. Perkembangan kajian dialek sosial dalam dialektologi. Dalam perkembangannya, dialek sosial dalam kajian dialektologi mengacu pada dialek yang dituturkan oleh penutur di daerah tertentu berdasarkan variabel sosial penuturnya. Dialek ini dimungkinkan mengalami perbedaan antara penutur dari variabel sosial tertentu dengan variabel sosial yang lain, meskipun mereka berada dan berasal di daerah yang sama. Dialek sosial mengacu pada dialek atau tuturan yang diucapkan oleh kelas sosial penuturnya. Dialek di suatu daerah yang sama dapat dimungkinkan mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan karena perbedaan kelas sosial penutur tertentu dengan kelas sosial lainnya. Contoh pemilihan kosakata yang digunakan oleh guru atau dosen. Dialek dengan pemilihan kosakata yang digunakan oleh guru atau dosen dapat menunjukkan kelas sosial atau kasta tertentu dan latar belakang penuturnya. Contohnya dalam bahasa Jawa, perbedaannya dapat dilihat dari pemilihan kosakata, gramatikal, dan ujaran yang digunakan pada setiap kelas sosialnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.